Bapak Ibu, sebentar lagi kegiatan akan kita mulai. Mohon Bapak Ibu semuanya menyalakan kameranya supaya lebih bagus di rekamannya nanti untuk laporannya ya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Lydia Vistarini selaku Ketua Komunitas Belajar Ilmu Bersemi, juga Kepala Sekolah SDN Pondok Labu 03. Lalu Bapak Alimul dan Ibu Sri Kuntarti sebagai Wakil Ketua Komunitas Belajar Ilmu Bersemi SDN Pondok Labu 03. Perkenalkan, saya Aditya Mardutila selaku moderator pada kegiatan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu guru hebat semua, kemampuan numerasi tentunya merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dimiliki baik guru maupun anak-anak. Salah satunya berkaitan dengan KM atau ANBK, ya. Di mana ANBK atau AKM ini dari situlah dinilai bagaimana pendidikan di suatu sekolah melalui hasil belajar anak-anak. Maka begitu penting pula kita untuk menanam relasi yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan numerasi. Nah, untuk itu pada hari ini kami dari Komunitas Belajar Ilmu Bersemi ingin berbagi, membagikan praktik baik kami yang bertema peningkatan kompetensi numerasi yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Alimul Hakim. Baik, sebelum kita memulai webinar kita pada hari ini, ada baiknya kita buka dulu bersama-sama acara kita, webinar kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu peserta webinar semua, dipersilakan berdiri di tempatnya masing-masing.
Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Semoga dengan menyanyikan Indonesia Raya tadi juga meningkatkan semangat kita ya dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Walaupun suasananya siang di jam-jam ngantuk, semoga tetap bisa semangat. Jangan lupa boleh sambil ngopi Bapak Ibu. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjutkan ke acara, semoga webinar kita hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada baiknya kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa yang pada hal ini akan dipimpin oleh Bapak Saini. Pada Pak Saini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu pimpinan kita, Ibu Lini ini SPD, yang juga sekaligus sebagai Ketua Kombel Ilmu Bersemi. Juga pada Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Alimul Hakim SPD, dan juga Bu Sri Kuntati SPD. Semua yang ada di sini, marilah kita berdoa sebelum acara ini. Semoga acara kita semuanya berjalan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang beragama lain silakan menyesuaikan, dan saya pimpin dengan agama Islam. Marilah kita mulai. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbana shighara. Dan salukal ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna salukal huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma na'udzubika minal hami wal hazan wa na'udzubika minal azazi wal kasal wa na'udzubika minal juhli wal buhul wa na'udzubika min ghalabatil wa qahrir rijal. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana fi ta'ati Rasulillah. Allahumma tawil a'marana fi ta'atil bil walidain wa sahih asadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa hasin amalana wa wasi' arjaqana wa ilal hari qaribna wa qfir hawaji'ana fid dunya wa dunya wal akhirah wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ghafir lana wa lihana jasabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang sudah-sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan doa tadi semoga acara kita dapat mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Komunitas Belajar Ilmu Bersemi yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Vistarini. Pada Ibu, kami persilakan. Terima kasih Pak Haji. Suara saya terdengar ya? Terdengar ya Pak Haji ya? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari yang cerah ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala kasih dan sayangnya masih memberikan kita kesempatan untuk kembali belajar bersama, menggali ilmu, berbagi praktik baik dalam kesempatan webinar kali ini. Bapak Ibu, tim pelaksana webinar dari Komunitas Belajar Ilmu Bersemi SDN Pondok Labu 3, Bapak Alimul Hakim yang saya banggakan yang saat ini bisa menjadi pembicara pada kegiatan praktik baik, serta Bapak Ibu guru di seluruh wilayah Indonesia yang saat ini menyimak webinar ini, khususnya Bapak Ibu guru yang berada di wilayah Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari Kombel Ilmu Bersemi akan berbagi praktik baik tentang penguatan konsep numerasi. Mengapa konsep numerasi ini kami angkat menjadi salah satu tema yang akan kami bahas pada Kombel kami, karena melihat dari tuntutan pembelajaran yang saat ini kita selalu mengedepankan literasi dan numerasi, bahkan tolak ukur dari peningkatan mutu sekolah itu pun salah satunya dilihat dari bagaimana penerapan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran, sehingga akan berdampak kepada rapot sekolah. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi praktik baik, tetapi bukan berarti kami yang paling mengetahui segala-galanya, karena dengan berbagi praktik baik ini, kami berharap kami dapat berkolaborasi bersama teman-teman guru hebat yang ada di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Cilandak dan di wilayah Jakarta. Adapun pelaksanaannya dalam webinar ini adalah rutinitas kami yang akan selalu kami lakukan untuk selalu berbagi praktik baik. Jadi ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dari Kombel Ilmu Bersemi SDN Pondok Labu 03, dan kami rutinkan baik secara daring maupun secara luring, sehingga dengan kolaborasi ini kami berharap kita bisa saling mengisi, kita bisa saling bersamai, dan kita bisa saling melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka ini. Sehingga dengan praktik baik ini kita lebih membuka wawasan kita dan kita mendapatkan banyak masukan, saran, serta progres untuk kemajuan Kombel Ilmu Bersemi ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menyimak, mengikuti webinar ini, dan tidak lupa
penghargaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih kepada seluruh pengurus dan tim kerja Kombel serta pembicara dari guru-guru kami yang bersedia untuk berbagi praktik baik pada webinar kali ini maupun webinar-webinar selanjutnya. Dan semoga kita dapat mengambil ilmunya serta dapat menerapkan dengan baik di satuan pendidikan kita sendiri. Terima kasih, itu saja. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang selalu terkoneksi dengan Kombel Ilmu Bersemi. Semoga dalam webinar kali ini Bapak Ibu guru hebat ini selalu hadir secara penuh, dibuktikan dengan on-cam. Saya mohon untuk SBT kali ini kita on-cam semua ya Bapak Ibu ya. Musuh Pak. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Ada beberapa yang masih belum on cam. Ada yang Oke, Bapak Ibu, jadi seperti ini permainannya. Jadi saya akan mengucapkan beberapa kata dan Bapak Ibu silahkan dalam hitungan 1, 2, 3 berpose. Saya akan mengambil pose Bapak Ibu sesuai dengan clue yang saya ucapkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita coba dulu ya. Siap Bapak Ibu? Clue yang pertama adalah keren. Silakan Bapak Ibu berpose keren. Nanti saya akan ambil posenya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, sudah siap Bapak Ibu untuk yang selanjutnya? Yang selanjutnya ada pose lucu ya Bapak Ibu. Saya akan screenshot nih. Sudah siap yang selanjutnya? 1, 2, 3. Lanjut lagi Bapak Ibu. Lanjut lagi ya kita ya. Selanjutnya apa ya kira-kira ya? Bapak Ibu, Bapak Ibu, silakan. 1, 2, 3. Iya. Lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, ada request nih. Katanya muka judulnya Bapak Ibu apakah punya muka judul? Coba persiapan muka judul Bapak Ibu. 1, 2, 3. Masih tampak ini Bapak Ibu ini nggak bisa judul ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya coba muka berwibawa Bapak Ibu ketika menghadapi murid-murid kita tercinta. Ya, sudah siap Bapak Ibu berwibawa kita? 1, 2, 3. Iya, sudah dapatkan semua. Dengan kategori yang tadi saya sebutkan, keren, lucu, imut, berwibawa dan Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah tidak ada mukanya di Bapak Ibu. Nanti saya share ya Bapak Ibu ya.
Baik Bapak Ibu, lanjut lagi tebak kata ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan menebak kata yang akan saya tampilkan. Silahkan tebak di kolom chat ya. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi setiap peserta menebak kata dari huruf yang diacak dan menuliskannya di chatbox ya. Silakan bersiap-siap. Nanti akan ditampilkan hanya dalam waktu 10 detik saja ya Bapak Ibu ya. Nanti kemudian akan hilang. Silakan Bapak Ibu akan menebak kata yang sudah saya siapkan. Kata acak ini ya. Nah, soal pertama. Silakan. Kira-kira kata ya. Mulai kabur nih tulisannya Bapak Ibu. Ada yang sudah menulis Bapak Ibu? Belum muncul. Belum muncul. Bentar. Belum muncul, belum muncul. Belum muncul ya. Sebentar ya. Searching lagi. Ya? Nah, ini terjawab jadinya ya. Ya, ketahuan. Ya, Udah ketahuan kejawab. Bapak Ibu. Sebentar ya. Kalau seperti ini terlihat Bapak Ibu? Sangat jelas, Bu. Oh, sudah tadi ya. Untuk soal kedua. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa parkir. Enggak. Kalau yang pertama, terlihat Bapak Ibu? Iya, Numpuk, sudah ya. tulisannya numpuk. Kalau tulisan yang kedua, ya memang numpuk ya Pak ya. Ketika saya ini langsung terlihat jadinya jawabannya. Kita tebak gambar aja ya Bapak Ibu ya. Nah, akan bersiap-siap ya Bu, Bapak Ibu. Nah, gambar ini akan tampil dalam 10 detik. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak ikan? Bapak Ibu tulis di kolom chat ada berapa gambar ikan. Oke, kita lihat jawabannya. Iya betul ada 2 ya. Oke. Lanjut nih Bapak Ibu nih ya. Soal selanjutnya, silakan Bapak Ibu bersiap-siap. Tebak gambar lagi. Nah, apa warna mobil yang ada di dalam gambar? Silakan Bapak Ibu ketikkan di kolom chat. Iya, betul sekali Bapak Ibu yang sudah menjawab. Terima kasih, merah. Mobilnya merah ya. Nah, lanjut. Soal selanjutnya. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Ada berapa banyak objek dengan warna abu-abu yang ada pada dalam gambar ini? Wah, jago-jago ya Bapak Ibu ya. Ini berkaitan numerasi juga ya. Ada 2 gambar apa ini Bapak Ibu? Kelinci dan kucing. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Cukup ini saja S-Baking dari saya, games dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya ke waktu dan tempat, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Pak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar Ilmu Berseni SDN Pondok Labu 03, Ibu Lydia Fistarini SPD. Saya hormati selaku Wakil Ketua Komunitas Belajar Ilmu Berseni SDN Pondok Labu 03 dan juga Ibu Dwi selaku koordinator dan Bapak Ibu pengurus yang lain dan Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang yang cerah ini ya, kadang disayup-sayupi dengan mendung dan hujan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita, menjadi penyejuk kita untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan baik webinar dan apapun yang bisa meningkatkan kualitas kita. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pada pengurus Kombel yang memberikan kesempatan. Ini mungkin baru kali pertama saya menjadi narasumber, jadi mohon dimaklumi jika ada hal-hal yang mungkin kurang pas, baik itu dari yang saya sajikan ataupun dalam pembawaan saya dalam menyajikan ini. Tema kali ini yaitu mengenai penguatan konsep numerasi yang tadi sudah disampaikan oleh moderator ya. Tema ini sebenarnya sudah sudah banyak dibahas punya ANBK atau juga di dalamnya ada AKM, asesmen kompetensi minimum, yang dalamnya itu ada literasi dan numerasi. Ya. Maka sampai dengan sekarang tidak ada salahnya kita bahas lagi, kita kuatkan lagi. Semoga yang sudah tahu makin memahami dan juga makin bisa bersemangat untuk tentunya kita menghadapi siswa yang berbeda ya dari tahun ke tahun ya, sehingga memberikan semangat kita untuk memberikan yang terbaik dalam hal numerasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah diawali oleh pantun maupun game tadi ya, semoga bisa menyemangati dan memotivasi kita semuanya, karena Bu Dwi dan Pak Haji tahu saya nggak bisa berpantun dan nggak bisa ngasih game, jadi diwakili oleh Pak Haji dan Bu Dwi. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan menyampaikan membuka slide. Mohon maklum nanti kalau Bapak Ibu sudah sering melihat slide ini, mudah-mudahan menguatkan gitu ya, menguatkan Bapak Ibu yang sudah tahu atau sudah pernah lihat. Mohon izin saya share screen ya. Sudah terlihat belum Bapak Ibu ya? Terlihat Pak. Sudah. Baik. Baik, penguatan konsep numerasi. Semoga dengan ini kita sama-sama bisa menjadi numerat, yaitu seseorang yang sangat memahami mengenai numerasi dan bisa menumerasikan orang lain, terutama kepada putra-putri siswa kita. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita perlu merefleksi diri, apakah kita sudah mendekati ke numerat atau belum. Boleh Bapak Ibu
isi survei ini dulu, ini yang dibuat oleh Pak Ahmad Dhani Farudin ya. Boleh dari QR code yang ada atau dari link URL yang ada. Di sana ada beberapa pertanyaan, boleh diisi dan nanti bisa dilihat skor cukup. Boleh dimulai dari sekarang. Yang di QR code-nya kelihatan nggak? Tidak ada Pak. Sebentar. Saya stop dulu Pak. Maaf, bentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Boleh diisi 30 detik sih sudah cukup kayaknya. Sudah Bapak Ibu? Baik, skornya sudah tahu ya? Baik, coba dilihat skornya. Kira-kira skornya antara 8 sampai 32. Bapak Ibu bisa merefleksikan diri apakah di mana dari 20 ke bawah itu kita masuk ke fixed mindset atau pola pikir kaku ya, atau yang 20 ke atas growth mindset atau pola pikir berkembang, di mana kita bisa lebih mudah untuk berkembang. Sudah tahu skornya Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya. Ya, ini hanya gambaran global saja, bukan untuk menjas tentang pikiran kita, tidak. Ini hanya gambaran umum kira-kira apakah kita masuk ke mana dan bisa sebagai refleksi kita bagaimana untuk mengembangkan tentang numerasi ini. Baik, untuk materi kali ini dari pengertian lalu alasan atau latar belakang numerasi dalam AKM, faktor yang mempengaruhi pola pikir numerasi, membangun lingkungan yang mendukung pola pikir numerasi, lalu ada numerasi lintas mapel dan perbincangan numerasi. Baik Bapak Ibu, kita kadang menyamakan atau membedakan atau mengiriskan antara matematika dan numerasi. Ya.
Antara numerasi ya matematika ya harusnya itu numerasi gitu. Ya, ada beberapa pemikiran. Yang pertama, numerasi dan matematika itu sesuatu dua hal yang terpisah. Ada yang menyamakan sama persis, ada yang antara numerasi dan matematika itu ada beririsan, artinya ada bagian numerasi yang bukan matematika ataupun bagian matematika yang bukan bagian dari numerasi. Ada yang numerasi itu ada di dalam matematika dan atau sebaliknya matematika di dalam numerasi. Apakah sama atau apa perbedaannya? Ya. Ada beberapa miskonsepsi tentang numerasi yang ada ya. Antara lain numerasi hanya berhubungan dengan proses berhitung. Ya. Itu agak kurang tepat ya. Jadi tidak hanya proses berhitung. Atau numerasi adalah matematika. Tidak bisa disamakan persis juga ya. Atau juga numerasi menjadi tanggung jawab guru matematika. Juga tidak, karena numerasi itu tidak hanya di mata pelajaran matematika, tapi berada bahkan di mana-mana bisa dikatakan begitu. Atau juga dibutuhkan pelajaran khusus untuk belajar numerasi, itu tidak juga, karena pembelajaran numerasi ini bisa terselubung atau tersirat di semua mata pelajaran, meskipun tidak sepenuhnya ya. Atau yang terakhir yaitu numerasi identik dengan soal cerita, tidak juga ya. Soal cerita ya mungkin sebagian itu memang ada di dalam soal cerita. Jadi ini beberapa miskonsepsi yang perlu kita luruskan atau kita kuatkan lagi. Oh iya, kita ingatkan lagi bahwa bukan seperti itu mengenai numerasi. Di mana konsep numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami dan mengkomunikasikan informasi matematika dalam berbagai konteks. Itu ini pengertian atau konsep numerasi dari beberapa sumber ya. Paling tidak ada 3 pengertian numerasi dari Ghosh et al, dari OECD maupun dari Kemendikbud. Apa yang membedakan, apa yang menyamakan? Mungkin kita lihat persamaannya dari pengertian numerasi ini. Kita ambil benang merahnya dari ketiga definisi ini, di mana ketiganya itu menyebutkan mengenai kemampuan atau keterampilan ya. Di sini ada kemampuan atau bahasanya pakai keterampilan. Kemampuan apa? Yaitu kemampuan penggunaan matematika ya. Kalau di definisinya juga matematika, semuanya menyebutkan matematika yang disebutkan, penggunaan matematika. Untuk apa? Untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari atau di masyarakat. Nah, 3 poin inilah yang menjadi benang merah numerasi, yaitu kemampuan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu untuk numerasi. Sehingga definisi numerasi yaitu berpikir menggunakan konsep, fakta, prosedur, atau alat matematika. Karena dalam matematika itu ada konsep, fakta, prosedur untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks yang relevan sebagai warga Indonesia dan dunia. Ini penyimpulan mengenai definisi numerasi. Sehingga kita bisa kalau sudah tahu definisinya bisa membedakan mana yang numerasi atau bukan ya. Ini ada 2 gambar ya. Yang kiri dan yang kanan atau 1 dan 2. Di antara 1 dan 2 ini yang merupakan aktivitas numerasi boleh disebutkan Bapak Ibu? Adalah yang 1 atau 2? Ya, yang kiri atau yang 1 itu anak berhitung ya, itu kalau yang terlihat adalah pembagian, dan yang kanan itu adalah seorang anak berbelanja sambil melihat harga dan sebagainya. Kira-kira yang lebih merupakan aktivitas numerasi adalah ya yang kedua ya, yang lebih menggunakan kemampuan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tidak salah juga yang kiri ya, tapi dalam kaitan definisi tadi kita cenderung ke yang kedua. Atau yang ini, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita terjebak oleh adanya beberapa promo atau sale atau diskon dan sebagainya ya. Kadang ada diskon
diskon barang 50% plus 20%. Wah, berarti diskonnya 70%. Apakah seperti itu artinya? Nah, itu perlu kita cermati. Ya, itu kalau kita terjebak itu benar-benar harapan si penjual ya. Karena 50% plus 20% tidak berarti 70% dari harga awal ya. Maka kita yang tahu numerasi pasti bisa menentukan mana yang menguntungkan atau yang lebih hemat kalau kita berbelanja misalkan dengan barang yang sama persis dengan promo yang berbeda, kita harus jeli untuk memilih mana pilihan yang tepat untuk berhemat ya. Hal ini perlu kita sampaikan juga ke siapa saja ya, terutama anggota keluarga kita. Kita harus jeli jangan sampai terjebak dengan promo-promo yang menggiurkan, yang terlihat lebih menguntungkan padahal secara hemat itu bisa merugikan ya. Ya, ini termasuk numerasi yang sebelah kiri atau nomor 1 ya. Yang berikutnya ini yang kiri adalah ini kebaca nggak ya Bapak Ibu ya? Yang nomor 1 adalah ini ada obat batuk dengan komposisi yang beberapa kandungan dalam obat batuk. Lalu ada pertanyaan fungsi etanol pada obat batuk tersebut adalah apakah itu numerasi atau bukan. Dibandingkan yang nomor 2 ini ada sebuah grafik di mana kita diminta untuk membandingkan periode tertentu mengenai kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida. Nah, ini lebih cenderung yang nomor 2 ya, yang sebelah kanan ya. Bagaimana kita melihat periodenya sekian tahun, kita bisa membandingkan mana yang mengalami peningkatan yang drastis, mana yang cenderung relatif tetap ya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar membaca grafiknya dan juga bisa menyimpulkan berapa tahun dan berapa peningkatannya gitu kira-kira. Itu yang lebih numerasi ya. Baik, ciri numerat ya. Kalau kita merasa ada 4 hal ini, yaitu nyaman dengan matematika, lalu yang kedua percaya diri dalam menggunakan keterampilan matematika untuk menghadapi tuntunan praktis kehidupan sehari-hari, atau juga dapat menggunakan matematika dalam berbagai konteks untuk membuat penilaian dan mengambil keputusan, dan juga kritis mempertimbangkan situasi yang membutuhkan matematika. Nah, itu kita bisa disebutnya sebagai sudah numerat ya. Artinya sudah menggunakan konsep-konsep bukan matematika yang bersifat ilmiah ya, paling enggak matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita nyaman, percaya diri, bisa mengaplikasikan dan menilai kritis. Karena kita kalau sudah numerat ini apa saja tanpa kita sadari kita menggunakan konsep matematika dalam memutuskan, dalam mempertimbangkan dan sebagainya gitu. Baik, mengapa penguatan literasi itu penting? Karena keterampilan numerasi dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan, baik di rumah, di sekolah, di pekerjaan maupun di masyarakat. Memang kadang kita tidak menyadari ya bahwa karena kita menguasai suatu bagian dari matematika, kita tanpa sadar menggunakan itu, kita sudah numerat di situ ya. Maka numerasi itu sangat penting karena ada di semua aspek kehidupan, bisa dikatakan seperti itu. Antara lain dalam kehidupan bermasyarakat, ya, misalkan mengenai kesehatan dan kebersihan, di sini ada KMS ya, yaitu Kartu Menuju Sehat. Saya dulu waktu pertama melihat Kartu Menuju Sehat ini apa gitu ya. Ternyata setelah kita amati, oh betul. Kalau kita bisa membaca ini, akan kita bisa memahami dan bisa menipsikan dan bisa memprediksikan mengenai kondisi seorang anak gitu. Ya, itu. Yang berikutnya dalam kehidupan bernegara, kita bisa melihat membaca grafik di sini kebetulan ada informasi mengenai jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Kita bisa lihat dan bisa menyimpulkan, bisa membandingkan gitu ya, apakah tahunnya ataukah
dan sebagainya. Ini contoh yang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya mengenai numerasi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah dalam berbelanja, belanja online dan sebagainya. Ya. Ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Alasan lain kenapa numerasi itu karena kemampuan ini, ya. Maka bisa dikatakan literasi dan numerasi ini bisa menjadikan bekal dan modal anak-anak kita bisa menghadapi tantangan di masa depan. Oh ya, mengenai literasi ini sangat dekat atau sangat berdampingan dengan numerasi ini. Kenapa? Bisa dikatakan kita menguasai numerasi itu karena literasi kita kuat, bisa dikatakan begitu. Bagaimana kita bisa menguasai numerasi, bagaimana kita bisa membaca grafik, bagaimana kita bisa membaca suatu informasi yang mengandung numerasi, kalau kita literasi kita masih kurang. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kalau kita pendekatan ke mata pelajaran, siswa yang yang pintar matematika misalkan, biasanya bahasa Indonesianya itu sangat bagus, paling nggak minimal rata-rata atau sebagian besar sih di atas rata-rata gitu ya. Itu karena apa? Karena kemampuan untuk matematika itu akan didasari oleh literasi tadi. Alasan lain kenapa numerasi itu penting, dari data yang ada, 7 dari 10 siswa usia 15 tahun tingkat literasinya masih di bawah kompetensi minimal, ya, atau sekitar 70% ya. Ini sangat miris juga ya. Semoga ke depan atau saat ini sudah meningkat ya. Ini mengenai literasi yang kita kaitan dengan numerasi. Berikut ini mengenai numerasi yang ada di AKM ya, asesmen kompetensi minimum. Karena dalam pembelajaran numerasi kita itu tidak lepas juga dari kebijakan pemerintah yang sekarang ini ada AN atau asesmen nasional, salah satunya adalah AKM. Ya, dalam AKM ada numerasi dan literasi. Untuk numerasi itu ada 4 hal di dalamnya, antara lain konteksnya, konten, level kognitif, dan bentuk soal. Konteks dalam AKM untuk numerasi itu ada personal, sosial, budaya, dan saintifik. Ya. Ini mengulas ya dari kebijakan dari awal adanya AKM ya. Di mana konteks personal itu yang berkaitan dengan kepentingan secara pribadi, bisa juga secara kelompok ya. Ini dalam konteks personal di dalam numerasi. Yang kedua konteks sosial budaya, yaitu yang berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakat. Yang ketiga adalah saintifik, konteks saintifik yang berkaitan dengan kita serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Artinya ini yang berkaitan dengan teknologi, matematika itu sendiri, dan ilmu ya, ilmu pengetahuan. Yang kedua mengenai kontennya atau isinya. Untuk numerasi dalam AKM itu ada 4 kontennya, yaitu konsep bilangan, geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Untuk bilangan itu meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Ya. Untuk pengukuran dan geometri meliputi mengenai bangun datar hingga menggunakan volume, luas permukaan, sampai dengan satuan. Ya. Itu untuk pengukuran dan geometri. Yang ketiga, domain data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi data, penyajian data maupun peluang ada di dalam domain ini. Dan yang ketiga, yang keempat adalah aljabar meliputi persamaan dan ketidaksamaan, relasi fungsi, rasio, dan proporsi. Itu yang dicakup dalam aljabar. Itu mengenai kontennya atau isi dari AKM ya, numerasi.
Yang ketiga yaitu bentuk soalnya. Ada beberapa bentuk, yaitu pilihan ganda biasa, itu dari opsi yang ada satu jawaban benar. Yang kedua pilihan ganda kompleks, dari opsi yang ada lebih dari satu jawaban benar. Gitu ya. Dan juga bentuk menjodohkan, jadi ada beberapa yang dijodohkan dengan hal yang lain, lalu juga ada isian atau jawaban singkat dan uraian. Ini kalau pilihan ganda, isian dan uraian mungkin sudah biasa yang sering dibuat oleh Bapak Ibu guru dan juga dilakukan di dalam penilaian-penilaian yang ada. Ya. Tapi yang pilihan ganda kompleks dan menjodohkan ini agak-agak jarang ya. Tapi untuk ini di AKM yang selalu ada. Boleh juga ini diaplikasikan untuk pilihan ganda kompleks maupun menjodohkan. Memang dulu pernah kita coba ya, tapi dalam penilaian yang agak dalam pengkoreksian biasanya yang agak kesulitan ya. Dan yang keempat adalah untuk level kognitif. Dalam numerasi, level kognitif ada 3. Yang pertama adalah pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Jadi ini konsep-konsep dasarnya. Yang kedua penerapan, yaitu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Di sini sudah banyak soal cerita juga ya dalam penerapan ini, di mana konsep matematika itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, level penalaran, yaitu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non rutin. Ya, biasanya itu dengan kasus-kasus tertentu yang biasanya lebih kompleks, di sana dituntut penalaran yang tinggi. Gitu ya. Misalkan, nah ini mungkin Bapak Ibu sering melihat ini ya, tapi ini saya pilih karena sangat menarik buat saya ya. Bagaimana kita harus jeli membaca grafik gitu ya, dan bagaimana menghubungkannya dengan situasi nyata gitu. Ini adalah grafik dari kecepatan mobil balap sepanjang lintasan 3 km. Di mana sumbu mendatar ini adalah jaraknya ya. Sementara ke atas ini adalah kecepatannya. Jadi pada saat 0 ini kecepatan tinggi, artinya lintasan ini bukan di lintasan sudah putaran kesekian gitu ya. Jadi bukan putaran pertama. Kalau putaran pertama pasti kecepatannya 0 ya saat awal itu. Ini kecepatan tinggi saat putaran kesekian, lalu menurun pada jarak 0,4 km, lalu naik lagi kecepatannya tinggi lagi dan seterusnya. Jadi yang naik turun ini adalah kecepatannya sesuai dengan jarak yang ditempuh 0 sampai 3 km. Di sini perlu kecermatan yang tinggi menghubungkan antara jarak yang ditempuh oleh mobil balap dengan kecepatan yang ada pada mobil tersebut gitu ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan lintasannya, ini yang menarik untuk diamati gitu ya. Di mana titik 0 ini kecepatan tinggi, artinya mobil itu pada lintasan lurus. Karena mobil balap itu kan atau mobil gitu ya, akan kecepatan tinggi saat lintasannya lurus dan akan berkurang kecepatannya saat berbelok ya atau menikung gitu ya. Ini kecepatan turun dalam saya itu, ini kecepatannya turun 3 kali, bisa kita simpulkan, maka dalam lintasan tersebut terdapat 3 tikungan. Nah, terdapat 3 tikungan adalah gambar B, C, dan D. Nah, di sini sudah satu tahapan kita berpikir numerat di sini. Bagaimana membaca grafik ini, menyimpulkan pilihan lintasan mana yang memungkinkan. Gitu ya. Berikutnya adalah
kita lihat di antara batch ini adalah lintasan mana yang lebih mendekati grafik ini gitu. Jadi berikutnya adalah tinggal mana jarak yang ditempuh yang paling panjang, berapa kali jarak tempuh panjang, dan jarak tempuh yang lebih pendek. Kalau kita memilih C, ya, kalau kita memilih C, maka di sini setelah titik awal itu adalah jarak cukup jauh untuk kecepatannya turun, maka bukan C, gitu ya. Maka yang lebih dekat adalah grafik atau gambar lintasan yang B. Nah, di sini salah satu contoh bagaimana kita menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik, sekarang kita kembali ke bagaimana numerasi itu yang ada di sekolah atau kita untuk menguatkannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi pola pikir numerasi, antara lain, pertama, memiliki ekspektasi terhadap numerasi, perkaya kesempatan dan stimulus positif tentang numerasi kepada siswa. Yang kedua, kesalahan dalam bernumerasi itu merupakan hal yang wajar. Jadi kalau kita berhadapan dengan siswa, guru perlu selalu mensimulasi kemampuan numerasi siswa agar dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari. Jadi tidak perlu dijudge, tidak perlu dijatuhkan dan sebagainya. Ketiga, setiap siswa numerasi yang berbeda-beda. Ini yang perlu kita maklumi, kita pahami, di mana kemampuan numerasi siswa itu bersifat multidimensional, unik, dan tidak dapat disamaratakan. Dan yang keempat, belajar numerasi bukan tempat kecepatan, ya, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam. Jadi setiap siswa itu punya butuh waktu untuk belajar numerasi yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan mengenai kecepatan. Yang kelima, pengkondisian lingkungan belajar numerasi, yaitu kita menciptakan lingkungan belajar numerasi aman dan nyaman baik secara fisik maupun psikis siswa. Yang keenam, melatih dan membiasakan siswa untuk melakukan asesmen numerasi, yaitu melatih siswa menilai hasil karya numerasi sendiri dan juga menilai bersama-sama temannya dalam belajar. Jadi saling menilai gitu ya. Dan yang terakhir, pemberian umpan balik, apresiasi serta pesan yang baik terhadap karya numerasi siswa. Jadi kita perlu menyampaikan sisi terbaik dari hasil karya numerasi sebelum mengoreksi kesalahan hasil belajarnya. Jadi tidak untuk memberikan motivasi siswa. Ini adalah meningkatkan kompetensi konsep dasar numerasi. Latihan soal yang bertahap, pembelajaran berbasis masalah, optimal. Nah, sekarang bagaimana kita membangun lingkungan yang bisa mendukung pola pikir numerasi.
di mana anak berada itu bisa kita masukkan literasi. Misalkan kalau di sekolah mengukur tinggi, membuat gambar, denah, membuat miniatur, membuat survei, menghitung jarak, gitu ya. Itu semua kita bisa masukkan numerasi. Di masyarakat mengumpulkan data, membuat batas-batas wilayah, menghitung jumlah sampah, mengelola pemasukan dan sebagainya, itu juga numerasi. Perlu kita hadirkan dan dalam perbincangan numerasi. Di rumah melibatkan anak transaksi jual beli, memperhatikan jarak waktu, membaca resep dan sebagainya. Ya, itu perlu kita sadarkan bahwa itu juga aktivitas numerasi. Ya, ini yang di masyarakat, pembicaraan di rumah. Ya, terakhir dalam strategi peningkatan literasi dan numerasi, khususnya untuk numerasi, yaitu yang pertama ini pembiasaan membaca dan diskusi. Karena numerasi ini tidak bisa kita capai kalau dalam literasinya masih ada hambatan. Ya, jadi ini sangat-sangat didukung oleh literasi. Yang kedua, proyek kolaboratif yang melibatkan penelitian dan presentasi data. Ini penyajian data, grafik dan sebagainya itu sangat-sangat dibutuhkan. Yang ketiga, integrasi konsep literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Yang terakhir, memanfaatkan sumber daya digital untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penguatan literasi, numerasi, mulai dari konsep dasarnya seperti apa, perlu kita ingatkan, sadarkan bahwa numerasi itu tidak semata ada di matematika. Dan juga bagaimana kita menguatkan literasi numerasi di sekolah dengan lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan emosional di sekolah gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Bapak Ibu disampaikan. Boleh Bapak Ibu disampaikan. Jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Jitia dan Pak Limo atas kesempatannya. Bu Titi, silakan kalau mau bertanya Bu Titi. Ya. Terima kasih Bapak Moderator. Suaranya nggak masuk Bu Titi. Suara saya nggak masuk Pak Haji. Aman Bu, aman. Aman Bu, aman. Siap. Izin Bapak pemateri Pak Limo. Tadi disampaikan oleh Bapak berbagai sikap positif dan strategi untuk meningkatkan literasi dan numerasi yang bisa kita lakukan sebagai pendidik di sekolah. Saya sempat terpikirkan ide untuk meningkatkan literasi numerasi ini berupa konten yang disampaikan di kelas gitu ya, atau di sekolah. Di sekolah kan kita belum
secara menyeluruh menerapkan jenis-jenis atau strategi pemberian asesmen yang bisa mengacu pada peningkatan literasi dan numerasi. Kalau sederhananya mungkin di asesmen kita hanya mengenal mungkin ya siswa pilihan ganda, isian, dan esai saja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ingin mengacu pada peningkatan literasi numerasi, mungkin bisa diterapkan PG-PG kompleks atau menjodohkan atau menarik garis yang bisa kita aplikasikan dalam asesmen kita di sekolah gitu untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Menurut Bapak apakah itu mungkin atau tidak ya Pak? Karena jika tidak dibiasakan, tadi kan Bapak sebutkan ya sikap-sikap positif, jika tidak dibiasakan sejak dini anak-anak untuk bisa memiliki kemampuan berliterasi dan numerasi, agaknya akan sedikit kesulitan ya nantinya anak-anak memiliki kecakapan atau kemampuan literasi dan numerasi ini. Jadi ini hanya sebuah ide saja, mungkin apakah bisa diterapkan atau tidak. Jadi nantinya kita tidak hanya mengacu pada kuantitas soal yang diisi oleh siswa, tapi kualitas jawaban dari siswa. Bisa jadi satu siswa itu dengan literasi yang cukup itu bisa